guru gitu ya. Jadi strategi belajar mengajar bukan ditujukan kepada siswa, tapi kepada persiapan dari guru itu tersebut. Nah, itu ya. Maka di sini di mata kuliah ini kita nanti akan mengkajinya bagaimana tentang konsep, prinsip, dan teori hukum tentang standar proses pendidikan. Nah, ingat di Indonesia itu ada yang diartikan dengan standar proses pendidikan gitu ya. Standar proses pendidikan kalau misalnya bagi mahasiswa yang udah terjun di lapangan sekolah biasanya mengenal dengan identik ada 8 standar gitu ya. Dan 8 standar ini mengacu sebagai bagian dari program akreditasi sekolah gitu. Gitu ya. Jadi yang namanya standar proses pendidikan itu mencakup ada 8 standar. Kemudian prinsip pembelajaran menggunakan pendekatan. Nah, ingat, yang nama pembelajaran itu biasanya ada sebuah pendekatan. Entah itu pendekatannya secara saintifik atau pendekatannya secara kelompok atau individu, ya, bahkan pendekatannya itu secara kontekstual gitu ya, atau yang dikenal dengan CTL, Contextual Teaching Learning. Kemudian, kemampuan dasar mengajar bagi guru. Nah, tentunya Bapak Ibu guru itu harus mempunyai kemampuan dasarnya. Ingat, yang namanya guru itu memiliki 4 kompetensi. Ya, yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi profesional, yang ketiga ada kompetensi sosial, dan yang keempat ada kompetensi pribadi. Ya, itu bagi guru. Karena ketika misalnya seorang guru itu harus memiliki seputar kompetensi, ya, termasuk dalam kompetensi dasar mata pelajaran serta pengembangannya. Kemudian metode dan media pembelajaran itu sebagai apa ya? Sebagai cara dalam penyampaian kegiatan pembelajaran di kelas. Itu karena yang namanya metode banyak sekali gitu ya. Nanti kita akan pelajari ada metode misalnya minimalnya ceramah, kemudian ada metode eksperimen, ada metode diskusi, ada metode misalnya apa? Simulasi, ada demonstrasi, banyak sekali metode gitu ya. Dan media pembelajarannya. Nah, tentunya kalau media pembelajaran pada perkuliahan sebelumnya itu sebagai alat untuk membantu dalam proses pembelajaran. Maka namanya media pembelajaran. Baik secara video, secara gambar atau secara audiovisual. Kemudian terkait dengan strategi pembelajaran itu berorientasi kepada aktivitas siswa. Nah, karena apa? Ingat, di dalam kurikulum 2013 yang namanya siswa itu adalah sebagai student center gitu ya. Artinya apa? Yang dimaksud dengan student center. Student center itu artinya pembelajaran berpusat kepada siswa. Nah, gitu ya. Jadi di kurikulum 2013 tidak ada istilahnya kaitan guru mengajarkan itu dari awal sampai ke akhir itu tidak ada. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan pada kurikulum 2013 itu tentunya student center. Artinya pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Guru hanya sebatas menjembatani. Itu ya. Nah, selanjutnya gitu. Di dalam aktivitas siswa itu banyak sekali model-model yang akan apa ya yang biasanya dilaksanakan. Ada yang dikatakan model inquiry ya atau inquiry itu bisa dikatakan penemuan. Kemudian ada juga dalam problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian ada juga dalam peningkatan kemampuan berpikir kooperatif ya atau cooperative learning. Itu ada beberapa jenis metode cooperative learning, model cooperative learning yang masih ada di 2013 bisa diterapkan. Contohnya misalnya metode jigsaw atau group investigation. Ya, itu. Kemudian ada juga pembelajaran konteks learning. Nah, ini juga sama yang biasa sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika menerapkan pembelajaran di abad sekarang. Kemudian serta mengimplementasikan konsep dan prinsip strategi pembelajaran dalam kegiatan micro teaching. Nah, ini gitu ya. Jadi
Tugas ya. Sebenarnya di sini nanti tugas akhir kalian khususnya yang mengampu mata kuliah strategi belajar mengajar. Kalau dulu waktu media pembelajaran biologi kalian tugasnya membuat sebuah media. Ada yang membuat media gambar, ada yang membuat media video ya. Nah, untuk sekarang saya kasih tahu aja di awal gitu ya terkait perkuliahannya. Nanti mahasiswa akan mendapatkan sebuah tugas ya. Tugasnya masih sama ya. Tugasnya masih sama yaitu mengenai video, tapi videonya bukan tentang media pembelajaran. Tapi videonya itu kalian melaksanakan kegiatan micro teaching, baik secara berkelompok ataupun secara individu. Ya, berarti kalau individu ya bisa dilaksanakan di rumah, misalnya dengan ya micro teaching aja. Kalian mengajar gitu, tentunya menyampaikan materi. Namun sebelumnya tetap kalian akan dimintai oleh saya RPP-nya apa gitu ya. Jadi RPP yang kalian bikin itu yang kalian akan micro teachingkan gitu ya. Kalian akan micro teachingkan. Yang namanya micro teaching itu kalau bahasa sederhananya kita praktek mengajar gitu ya. Kayak ya misalnya kayak kita di depan kelas, di depan anak-anak itu. Kalau misalnya berkelompok itu lebih bagus misalnya gantian bersama teman yang lainnya biasa melaksanakan kegiatan pengajaran. Tapi sebelumnya harus dibuat dulu kira-kira ngajarnya tentang apa gitu ya. Karena kalau misalnya yang namanya seorang guru atau seorang pendidik itu yang namanya RPP itu harus wajib ada gitu ya. Meskipun sifatnya secara tertulis tapi harus tetap ada. Itu ya. Itu ibarat kalau seorang public figure atau artis dia akan bermain peran tapi harus ada skenarionya. Nggak mungkin misalnya apa bermain peran kalau tanpa ada skenarionya. Nah, itu ya. Jadi itu tugas akhir kalau saya katakan tugas akhir kita di dalam kegiatan pembelajaran strategi pembelajaran biologi ini. Tuh ya. Di sini ada beberapa pertemuan. Kalau menurut kalau biasanya kan kalau jadwal daerah itu kita kan berarti SBM saya ketemu 2 kali pertemuan di dalam sebulan. Otomatis kalian juga bertemu dengan saya selama 1 bulan itu 2 kali. Ya, di Sabtu pertama. Berarti Sabtu pertama mungkin sekarang, kemudian Sabtu keduanya mungkin Sabtu depan, Sabtu Sabtu selanjutnya mungkin Sabtu pertama lagi, kemudian Sabtu selanjutnya mungkin Sabtu depan lagi. Nah itu. Jadi ya, ya kalau jadwal sih hampir sama kayak di semester sebelumnya. Oke. Nah itu ya. Jadi perlu kita simak dulu nih terkait apa? Terkait apa yang dikatakan dalam strategi pembelajaran biologi itu gitu ya. Karena kan nggak ibaratnya itu nggak semuanya gitu. Oke, di sini ada pertanyaan. Kalian boleh ya kalau misalnya ada yang mengajukan pertanyaan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teh Erni? wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya wabarakatuh. Bapak, Iya, tadi Bapak sempat bahas ada 8 standar pendidikan. Mungkin bisa dibahas apa aja gitu. oke, ya. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu ya. Saya akan merespon dulu pertanyaan dari Kang Jamil gitu ya. Gimana Pak kalau mata kuliah 1 minggu sekali? Ya, ide ya ya bagusnya mungkin seminggu sekali ya, tapi kan balik lagi Kang gitu ya. Gimana dengan jadwal yang sudah disusunnya gitu ya. Meskipun gini misalnya kita sebenarnya untuk saat ini untuk LMS kan masih ada kendala nih. Masih ada kendala gitu ya sehingga masih apa ya untuk share tugas atau share materi mungkin nanti saya juga akan meng-share materi terkait dengan SBM-nya gitu kepada apa
kepada kalian semua gitu ya. Nanti saya akan men-share materinya terkait dengan materi pada SBM-nya gitu ya. Ya bagusnya ininya sih emang seminggu sekali gitu ya. Jadi kan seminggu sekali itu udah logikanya kita bertemu kuliah itu sebenarnya 16 pertemuan. Itu 4 kali 4 gitu ya, 4 kali 4 karena satu semester itu kan 4 bulan. Nah, kemudian kan dalam 16 tatap ketemuan itu kan dipotong sama dua, UTS UAS dipotong. Kemudian belum kalau ada misalnya libur nasional atau misalnya libur khusus misalnya dari kampus. Nah, itu juga kan berpengaruh juga kepada pertemuan itu. Kemudian tadi TRNI bertanya misalnya terkait dengan 8 standar ya. Nah, kalau pada 8 standar ini sebenarnya biasanya sekolah sekolah itu kan cirinya sekolah yang mempunyai legalitas baik kampus atau sekolah itu harus memenuhi 8 standar dalam program akreditasi nasional yang dilaksanakan oleh BNSN ya atau misalnya BNPT gitu ya kalau tingkat perguruan tinggi. Nah, itu apa 8 standar itu? Banyak sekali ya. Ada yang dikatakan standar proses ya. Nah, standar proses ini tentunya ini wajib dipenuhi oleh sekolah gitu, standar proses. Kemudian ada juga yang dikatakan standar kelulusan gitu ya. Standar kelulusan juga ini sama gitu ya. Artinya sekolah mempunyai standar bagaimana dalam kelulusan siswanya gitu ya. Jadi nggak asal apa ya, nggak asal sekolah itu berdiri kemudian legalitasnya tidak ada gitu ya. Karena sekarang banyak kasusnya gitu ya. Di Majalengka pun ada kasusnya ketika sekolah swasta berdiri tapi legalitasnya tidak sampai turun dari pihak dinasnya gitu ya. Itu yang bahaya itu kan siapa? Bukan guru atau kepala sekolahnya, tapi yang berbahaya itu adalah siswanya. Nah, ini gitu ya. Jadi makanya sangat penting juga legalitas sekolah itu. Dan yang selanjutnya adalah setelah standar isi gitu ya. Nah, standar isi ini terkait dengan standar dalam pelaksanaan. Biasanya RPP, silabus, perangkat atau dokumen satu, dokumen dua dalam proses pembelajaran itu harus ada. Ya, terkait dengan perangkat pembelajaran guru itu standar isi. Ya, kemudian ada yang dikatakan standar apa? Standar penilaian. Nah, ini standar penilaian juga ini penting ya, karena yang namanya sekolah itu wajib melaksanakan kegiatan penilaian atau asesmen, baik penilaian harian, penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester atau akhir tahun. Kemudian ada juga standar pembiayaan. Yang namanya sekolah pasti mempunyai standar pembiayaan. Ya, ada alokasi apa yang harus dibiayai dalam sekolah. Misalnya gitu. Kemudian ada juga standar sarana prasarana. Ingat yang namanya sekolah harus mempunyai standar sarana dan prasarana. Nggak bisa misalnya menginginkan sekolah tapi belum ada ruang kelas, belum ada ruang guru, atau belum ada terciptanya sarana prasarana yang baik. Kemudian ada juga yang dikatakan standar standar apa oh ini guru gitu ya terkait dengan kompetensi guru gitu ya. Ingat yang namanya sekolah itu apalagi guru sekarang itu wajib berpendidikan strata 1. Nggak boleh kalau misalnya guru tidak mempunyai pendidikan strata 1 itu ya. Nah, itu dari beberapa standar. Kemudian maaf saya ulangi lagi ya, terkait dengan 8 standar ada standar proses, standar kelulusan, standar isi, standar pembiayaan, standar sarana prasarana, standar kompetensi guru, standar penilaian. Kemudian kalau yang terakhir kalau nggak salah standar apa ya? Oke, nanti saya cek dulu. Saya lupa nih yang terakhirnya ada. Pokoknya ada 8 standar gitu ya.
Oke, saya ulangi lagi. Dalam 8 standar, ini sambil ada teman-teman yang tadi yang baru masuk gitu ya. 8 standar nasional pendidikan, yang pertama ada standar isi, ya, yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum. Kemudian ada standar proses, terkait dengan proses pembelajaran di sekolah. Kemudian ada standar penilaian pendidikan, gitu ya, atau yang dikenal tadi dengan asesmen penilaian, baik ulangan harian, UAS, atau penilaian tingkat akhir. Kemudian ada juga standar kompetensi lulusan terkait dengan lulusan. Kemudian yang keempat, yang kelima ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah ini kompetensi guru gitu ya. Artinya sekolah mewajibkan guru itu minimalnya itu S1 gitu ya. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi guru yang misalnya karena udah nggak ada program D2, D3, apalagi D1 gitu ya. Nah ini standar pengelolaan gitu ya. Standar pengelolaan tadi belum saya sebutkan, satu lagi standar pengelolaan artinya ada standar yang mengelola dalam kegiatan persekolahan gitu ya, di mana itu peran dari kepala sekolah. Kemudian ada standar pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir adalah standar sarana dan prasarana. Jadi ke-8 standar itu wajib dipenuhi oleh guru. Nah itu ya terkait dengan 8 standar itu yang tadi dipertanyakan oleh Teh Erni gitu ya. Oke, ini ya terkait dengan itulah gitu ya, terkait dengan 8 standar. Jadi otomatis 8 standar itu harus dipenuhi dalam guru, yaitu yang dimaksud dengan standar proses. Itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan sebelum kita ke materi yang pertama. Izin bertanya, Pak. Ya, mangga, Pak Dil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang strategi belajar. Nah, sekarang kita ambil contoh saja ya. Ada dosen, terus ada mahasiswa. Kan biasanya dosen memberikan sebuah memberikan tugas, terus memberikan tugas kepada mahasiswa, terus mahasiswa mengerjakan. Nah, yang kebanyakan mahasiswa, tapi gak semua ini yang saya lihat. Jadi masih mahasiswa itu cuma sekedar mengerjakan aja. Jadi gak, oh ini harus gimana. Jadi diberikan tugas oleh dosen, jadi mahasiswa cuma sekedar mengerjakan, gak berpikiran gimana nih, ini harus gimana nih, kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, strategi apa yang paling tepat untuk meningkatkan intelektual siswa? Jadi agar mahasiswa itu berpikiran luas, gak monoton. Kan mahasiswa itu dituntut untuk berpikir kritis. Mungkin itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Dil, ya pertanyaannya bagus banget nih. Hal yang kayak gini biasanya tidak ditemukan dari mahasiswa, kadang di sekolah juga di siswa kadang ditemukan gitu ya, dalam kegiatan proses pembelajarannya itu gitu ya, terkait dengan nah ini ketika pemberian tugas gitu ya, identiknya gini gitu ya. Kalau misalnya dalam biasanya tugas itu kan selalu ada, baik itu di sekolah ataupun di perkuliahan gitu ya. Namun ketika misalnya kita didapatkan tugas misalnya dari seorang dosen, misalnya ini konteksnya karena tadi bertanyanya masalah di ranah dosen gitu ya, atau di mahasiswa, otomatis yang pertama mungkin yang harus dikerjakan oleh peran mahasiswa yaitu mengerjakannya gitu ya, mengerjakannya. Nah, kemudian ketika misalnya kita akan melaksanakan pengerjaannya gitu ya, tentunya apakah asal dikerjakan saja atau misalnya kita sambil kita pelajari apa yang kita kerjakan. Nah, tentunya itu
ya. Jadi ketika misalnya kita menerima tugas, kita harus mempelajari apa yang sedang kita dikerjakan. Karena sebagian banyak orang itu kadang ketika menerima tugas, oh asal kita kerjain tugas, kemudian pas tepat waktunya tidak sampai deadline, tugas itu selesai. Nah, kadang kan kebanyakan mahasiswa seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya mahasiswa itu akan berpikir logis lagi, ketika dia akan mengerjakan apa yang akan dia kerjakan, kemudian mungkin sambil disimak gitu. Jangan sampai misalnya ketika kita diberi tugas oleh dosen, kita ngasal aja tugas, kemudian kita nggak kena deadline, ya udah selesai. Nah, kadang kan gitu, hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban saja. Nah, tapi kan hal yang itu kan kurang baik gitu ya tentunya. Jadi nantinya itu ibaratnya itu kita menyelesaikan tugas, tapi tugas apa yang kita kerjakan itu nggak tahu sama sekali gitu ya. Nah, itu jadi tentunya itu harus apa ya, harus dilihat juga gitu, harus kita pelajari juga. Nah, kalau misalnya ketika kita mempelajari, kita kan sama sekali misalnya, wah ada yang nggak tahu nih gimana misalnya, ya kita tanyakan ke dosennya gitu. Siapa tahu dosennya ada yang memberikan, oh ini bahan ajarnya terkait dengan tugasnya. Kalau misalnya kita sudah dikasih oleh dosennya, ya kita alhamdulillah, berarti kita coba cari referensi lagi gitu. Jadi ingat, yang namanya mahasiswa itu nggak hanya sebatas misalnya dikasih bahan ajar oleh dosen cuman satu, kemudian dia cuman stake di itu saja, enggak, coba cari referensi yang lainnya, bisa dari buku ataupun dari internet. Mungkin itu secara singkatnya terkait tadi apa yang dikatakan oleh Apadil gitu ya, apabila misalnya kita menerima tugas gitu ya. Nah itu kalau misalnya sekolahnya melaksanakan akreditasi, ya berarti sekolah itu udah termasuk legal. Artinya mahasiswanya nanti dari lulusannya itu bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Oke, nah itu ya. Selanjutnya di sini kita mau masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang standar proses pendidikan, gitu ya. Nah, karena ini juga sebenarnya masih berkaitan juga sebenarnya. Nah ini. Kelihatan nggak di layar monitor kalian ini? Kelihatan, Pak. Oke, kalau kelihatan. Nah, di sini ini bab pertama ya. Nanti juga saya akan share terkait materi ini. Ya, di sini standar proses pendidikan. Nah, tentunya standar proses pendidikan ini sangat perlu tuh ya. Makanya di sini ditulisnya perlunya standar proses pendidikan. Gitu, sangat perlu sekali. Karena apa? Salah satu masalah yang sedang dialami di dalam dunia pendidikan kita itu adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Ya, Indonesia udah ganti kurikulum, itu udah dari mulai KBK, kemudian KTSP, sekarang kurikulum 2013. Artinya sudah udah berapa kali ganti kurikulum. Bahkan 2013 ini masih terus ada yang direvisi, sampai yang terakhir itu kan direvisi itu 2017 gitu ya kalau nggak salah. Padahal kurikulumnya 2013. Bayangkan 5 tahun ya, 5 tahun atau 4 tahunan gitu ya, kurikulum 2013 itu mulai ibarat itu dilaksanakan revisi terus gitu. Nah itu karena yang menjadi sebuah proses pembelajaran itu sangat utama di sekolah. Makanya ada yang dikatakan standar proses pendidikan. Nah, standar proses pendidikan ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, biasanya kalimat ini selalu menjadi kalimat idaman bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengikuti kegiatan namanya itu skripsi, karena selalu dimasukkan ini jadi latar belakang karena mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Artinya bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, ini yang menjadi acuan di dalam sistem pendidikan nasional.
Gitu. Nah, kemudian kita di sini akan mempelajari beberapa kalimat gitu ya, karena ini diambil dari sebuah rangkuman sebenarnya. Terdapat beberapa hal penting yang perlu kita kritisi dalam konsep pendidikan tersebut. Menurut undang-undang, yang pertama, pendidikan adalah usaha yang sadar, jelas. Orang yang membuat lembaga pendidikan itu dalam keadaan sadar, nggak ada yang tidak sadar. Bahkan ketika membuat pendidikan itu terencana, gitu ya. Ya terencana, ada dokumennya, ada guru, ada dokumennya, ada gurunya, kemudian ada apanya, itu sudah terencana. Gitu. Kemudian berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan. Oh no, tidak gitu ya. Proses pendidikan di sekolah bukan asal-asalan dan untung-untungan, tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. Nah, makanya tadi di standar nasional ada yang dikatakan standar kelulusan gitu ya. Kemudian lanjut, kedua, proses pendidikan terencana mewujudkan suasana belajar dalam proses ya. Proses pembelajaran artinya yang dikatakan terencana itu terarah untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajarannya itu. Kemudian yang ketiga, nah ini ya dalam kalimat di sini, yang ketiga adalah suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Ini berarti proses pendidikan ini harus berorientasi kepada siswa. Nah, tadi gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan student center, ingat ya buat dan tetehnya kalau nanti misalnya menjadi guru, jangan menjadi seorang teacher center, artinya pembelajaran itu berpusat di guru, tidak gitu ya, tapi student center gitu ya. Dan yang keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Nah ini ya, ini yang dijadikan outputnya gitu ya, atau terciptanya menjadi peran dari sekolah ketika menghasilkan sebuah lulusan atau peserta didik. Tujuannya itu yang keempat ini ya, dari proses pendidikan, kemampuan kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat dan negara. Nah, itu gitu ya. Itu jadi bisa dikatakan standar proses pendidikan itu menciptakan sebuah tatanan, sebuah pendidikan serta lembaganya, gurunya, dan yang terakhir adalah siswanya sebagai lulusan. Itu ya. Jadi ada beberapa poin. Nah, itu dalam terciptanya. Ya. Nah, di sini yang kedua, ya. Ada yang dikatakan pengertian standar proses pendidikan. Ini sudah tercantum sebenarnya, ini tinggal dibaca saja ya. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Gitu ya. Kemudian, nah di sini ada fungsi standar proses pendidikan. Kalau kalian biasanya mendengar kata kenapa di lingkup pendidikan itu selalu ada pengawas, kenapa selalu ada komite sekolah, kenapa ada guru, kenapa ada standar kompetensi yang harus dicapai, kenapa ada kepala sekolah, yaitu karena dalam standar proses pendidikan itu terbagi, ya ada bagian-bagiannya serta ada fungsinya. Contoh di sini, dalam fungsi yang pertama adalah mencapai standar kompetensi yang harus dicapai. Ya, ini terkait dengan kompetensi lulusan, gitu. Ya. Ya, ada harus dicapai. Kemudian di sini ada yang dikatakan fungsi standar proses pendidikan bagi guru. Nah, ini
Ya, ini bagi guru. Kemudian ada juga standar proses pendidikan bagi kepala sekolah gitu ya, bagi kepala sekolah. Kemudian ada juga standar proses pendidikan bagi bapak pengawas gitu ya. Jadi makanya kalau sekolah ada pengawasnya, yaitu pengawas ini sebagai supervisor terhadap sekolahnya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi standar proses pendidikan sebagai dewan sekolah dan dewan pendidikan. Biasanya dewan sekolah ini sebagai komite sekolah. Kenapa kalau berdirinya sekolah atau sekolah itu harus ada komite? Karena dewan sekolah ini penyambung antara dari sekolah kepada masyarakat. Itu makanya di situ ada yang dikatakan komite sekolah atau dikatakan dewan sekolah. Nah, itu ya terkait itu. Nah, kemudian selanjutnya ini terkait dengan standar. Nah, terkait dengan standar proses pendidikan dengan standar lain. Ini yang tadi yang saya jelaskan, 8 standar gitu ya. Jadi ada beberapa standar dalam proses pendidikan yang harus dipenuhi. Ya, saya ingatkan lagi di antaranya 8 standar itu. Yang pertama ada yang dikatakan standar proses ya. Gitu, tentunya ini sangat sangat penting bagi sekolah. Kemudian ada juga standar isi, ya, standar isi. Kemudian ada juga standar penilaian pendidikan, ya. Kemudian ada juga yang keempat, standar kompetensi lulusan. Kemudian yang kelima, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keenam, standar pengelolaan. Dan yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Dan yang terakhir, standar sarana prasarana. Itu ya. Nah, jadi bagi sekolah yang sedang menghadapi akreditasi itu wajib terpenuhi ke-8 standar tersebut. Ya, kalau 8 standar itu terpenuhi, maka legalitas sekolah pun bisa dikatakan baik, gitu ya. Entah itu nilainya A, B, atau C itu tergantung dari bukti ya, bukti data, bukti dokumen, bukti pelaporan itu, sehingga nanti di akhir asesor akan setelah menilai, merinci, kemudian akan menyimpulkan akreditasi apa yang cocok untuk sekolah tersebut gitu ya. Kadang ada sekolah yang masih sarana prasarananya belum lengkap, kemudian data gurunya belum maksimal, tapi menginginkan akreditasinya A misalnya itu ya. Itu kan harus di list dulu gitu ya. Itu idealisnya gitu ya. Ya, tapi terkadang kita sering menemukan misalnya ada yang misalnya siapa mungkin di antara kalian ada yang mendengar akreditasi, wah harus tetap ujung-ujungnya bermain apa? Ujung-ujungnya bermain uang. Kadang itu kan. Ya kalau itu sih ya balik lagi kepada peran apa? Kepada peran dari sekolah tersebut. Itu kalau menurut saya. Nah, itu rekan-rekan mahasiswa yang apa? Yang dapat saya kajikan atau dapat saya sampaikan pada pertemuan kita yang pertama ini sesuai dengan bab yang pertama tentang standar proses pendidikan. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan dulu? Pak, izin bertanya. Ya, mangga Cepi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai situasi sekarang kan Pak, pembelajaran itu dilaksanakan kebanyakan daring maupun di sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Nah, seorang guru itu tidak hanya sebagai seorang pengajar, tetapi juga seorang pendidik. Maksudnya seperti tujuan pembelajaran tadi, bahwa tujuannya adalah selain dapat mencerdaskan juga, guru juga harus bisa memberikan pendidikan akhlak. Tapi Pak, dalam situasi daring itu terdapat keterbatasan dalam hal tadi. Misalkan dalam akhlak itu, kebanyakan dalam daring itu yang terjadi adalah guru menyampaikan materi lalu memberikan tugas. Nah, kekurangnya dalam pendidikan akhlak itu di sananya Pak.
Jadi cara untuk mengatasi atau strategi yang bisa meminimalisir keterbatasan itu gimana Pak dalam situasi yang sekarang Pak? Terima kasih Pak. Oke, ya Cepi ya. Jadi gini ya Cepi ya, emang sih tadi yang dikatakan Cepi juga itu emang eh, tidak menutup tidak menutup keadaan. Memang kadang keadaan ada yang seperti itu. Gitu ya, khususnya kadang baik dari manapun kadang suka ada saja hal yang kayak gitu. Nah, ini balik lagi sih, sebenarnya balik lagi kepada peran itu guru sendiri. Karena kan setiap guru itu mempunyai kepribadian yang berbeda. Makanya tadi kan dalam 4 kompetensi guru ada 4 kompetensi pedagogik, profesional, pribadi, dan sosial. Nah, kadang pribadi seorang guru juga nggak bisa kita lihat semuanya sama, nggak bisa dipukul rata sama. Kemudian pedagogik dari semua guru juga nggak semuanya sama, atau profesionalnya juga sama, nggak semuanya sama sosialnya. Kadang setiap orang itu ya berbeda. Ada misalnya contoh misalnya ada misalnya ketika dalam daring kayak gini, ada guru yang memberikan langsung tugas, ya kasih buka halaman buku ini tentang ini. Besoknya buka lagi tugas ini halaman ini, buka lagi tugas lagi halaman ini. Sedangkan yang namanya siswa itu ibaratnya sebatas gelas kosong yang harus diisikan oleh air oleh guru sebagai pengetahuannya. Bagaimana tidak anak tersebut itu mengerti kalau guru tidak memberikan sebuah air atau memberikan sebuah ilmu dulu terhadap gelas kosong. Secara logikanya gitu ya Cepi. Nah harusnya bagaimana? Ya guru mau nggak mau harus pandai berkreatif dan berinovasi gitu ya. Makanya sekarang kan diusahakan di kurikulum 2013 penilaian itu terkait ada 3 kompetensi. Satu yang mengenai kognitif, kemudian 2 mengenai psikomotorik dan keterampilan, dan yang ketiga mengenai afektif, sikap. Nah, sikap di sini kaitannya ranahnya dengan akhlak bagi seorang siswa. Nah, tentunya ini harus menjadi penilaian ketiga-tiganya secara objektif ya. Terkadang penilaian pengetahuan itu lebih diutamakan, padahal di K13 itu tidak. Waktu zamannya KTSP itu memang diarahkan kepada pengetahuannya saja, tapi tidak kepada sikap dan keterampilan. Nah, untuk sekarang malah ketiga-tiga. Gitu ya. Tapi balik lagi, kadang ada respon guru yang ketiga K13 ini diterapkan, wah repot gitu ya. Nilainya banyak, dokumennya banyak ya itu. Nah, itu di situ. Itu balik lagi kepada kompetensi masing-masing dari guru tersebut. Nah, harusnya bagaimana ketika dalam pembelajaran daring, guru harus mampu menyiapkan bahan ajarnya gitu ya. Makanya tadi saya menjawab dari pertanyaan yang Padil gitu ya, terkait ya harus ada bahan ajarnya. Nggak boleh kita misalnya ketika pembelajaran daring ya, anak ini mau belajar apa misalnya. Mungkin kalau tingkatan siswa mungkin ya, mohon maaf nih, saya bukan menyampingkan mahasiswa. Kalau untuk tingkatan SMP belajar daring, ya kita guru harus memberikan bahan ajarnya dulu. Ya, bahan ajarnya dulu, apa yang harus dipelajari, kompetensi apa yang harus dipelajari dan dicapai. Gitu, enggak harus misalnya langsung tugas, yang ada repot orang tuanya. Malah kebalik gitu ya keadaan di daring sekarang itu. Itu. Nah, makanya harus ada bahan ajarnya. Bahan ajar bisa dilaksanakan per bab atau per semester. Kalau nggak mampu per semester, ya per bab. Harus ada bahan ajarnya dulu. Bahan ajarnya bisa berupa dengan data, bisa dokumen, PDF, atau video, atau gambar. Itu bahan ajarnya. Kalau bahan ajar balik lagi kepada media pembelajarannya. Itu. Ya, jadi sebelum pembelajaran daring harus ada bahan ajarnya dulu yang diberikan kepada siswa. Nah, itu. Ya termasuk mahasiswa misalnya. Kalau misalnya Bapak Ibu dosennya mempunyai bahan ajar atau modul, ya boleh saja di-share ke mahasiswanya gitu ya. Tapi mahasiswa juga kan di sini kan berbeda dengan siswa. Mungkin bisa saja mahasiswa mencari referensi lain dari buku, dari internet terkait dengan mata kuliahnya. Itu ya. Jadi akhlak juga sangat penting. Kadang ketika pembelajaran daring gini mungkin kita nggak bisa, ya kita juga nggak bisa menyalahkan guru gitu, nggak bisa menyalahkan sepenuhnya guru misalnya terkait karena efek daring ini kadang akhlak siswa nggak terkontrol. Ya ini karena balik lagi selama kegiatan daring posisi anak adanya di mana?
Apakah anak ini mengikuti sekolah? Mungkin kalau di sekolah ya alhamdulillah terkontrol oleh guru. Tapi kalau tidak sekolah, nah berarti di sini balik lagi ada peran orang tua yang harus ikut bijak dalam kegiatan anak tersebut. Nah mungkin itu ACP yang bisa apa yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jawab. Iya Pak, terima kasih Pak. Gitu. Ada lagi yang lainnya? Oke, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup ya, karena udah ada 3 penanya dalam sesi sekarang. Kalau di jadwal ini udah masuk istirahat ya, kemudian nanti persiapan untuk lanjut ke mata kuliah kalau nggak salah Aswaja ya, Pak Nurholis gitu ya. Tapi mungkin ya ditunggu aja gitu ya. Ya kalau tidak ada ya nggak ada berarti gitu ya. Kalau ada ya ada gitu. Saya cukupkan dalam pertemuan kali ini kepada mahasiswa semuanya terkait nanti yang tadi saya jelaskan mengenai standar proses nanti akan saya kirim juga gitu ya. Tapi mungkin saya nggak membuat grup khusus gitu ya karena ini terlalu banyak grup gitu ya. Bisa yang ada malah HP itu ikut nge-lag gitu ya kalau kebanyakan itu. Jadi nanti saya akan kirim lah gitu ya akan saya kirim. Kemudian silakan kalian unduh, kemudian kalian pelajari gitu ya. Jadi nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita tinggal diskusi aja gitu ya terkait dengan pembelajaran SBM. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Allahumma pikilak wa min thorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.